Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu loyang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang barusan mampir serta teman-teman yang sudah setia di channel Martabak Sintop yang selalu menyaksikan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang serta ilmu yang saya miliki bisa saya bagikan untuk teman-teman. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membagikan tips mengenai martabak manis, lebih tepatnya tips martabak manis agar ngembang maksimal. Itu bagaimana caranya? Tips yang pertama, memasukkan pengembang sesaat sebelum memasak. Jadi apabila teman-teman tadi memperhatikan ada pengembang di adonan, jadi itulah yang selalu kita lakukan, memasukkan pengembang sebelum memasak. Alasannya agar kinerja dari pengembang ini lebih maksimal. Jadi kita tidak pernah memasukkan pengembang saat kita mengaduk atau mencampurkan pengembang bersama dengan adonan yang kita buat. Jadi kalau persepsi saya, misal pengembang kita masukkan di awal, pengembang ini daya ngembangnya akan berkurang dan mungkin tidak akan maksimal. Jadi itulah alasan kenapa kita harus memasukkan pengembang sesaat sebelum memasak. Tips yang kedua, campurkan sebagian besar, mungkin bisa kita bilang 99% kita campurkan gula saat kita mengaduk. Nah, salah satu alasannya karena gula ini sebagai pengembang alami pada adonan, teman-teman. Kita lanjut pada tips yang ketiga, adonan wajib kalis. Mungkin teman-teman yang sering menyimak mengenai adonan sering mendengarkan kata kalis. Nah, pada martabak manis ini sendiri, kata kalis bisa kita artikan sebagai adonan yang encer, atau adonan yang sudah tidak berserat. Situ kita dapatkan bahwa adonan yang encer bukan berarti adonan yang airnya banyak. Adonan yang wajib kalis, adonan sesaat sebelum kita memasak, atau adonan yang kita tuang pada loyang. Jadi kalau untuk adonan saat kita bikin, pada resep saya adonannya masih berserat, agak kekentalan, itu ada alasan tersendiri. Intinya adonan yang kalis ini sebelum kita memasak, teman-teman. Jadi pahami mengenai adonan. Saat kita bikin adonan, tidak harus adonan itu encer atau kalis. Yang lebih utama sebelum kita memasak. Jadi adonan yang kita bikin untuk martabak atau saat kita memasak ini wajib kalis. Tips yang keempat, cek panas loyang sebelum tuang adonan. Jadi loyang sebelum dituang adonan, panasnya ini harus pas. Teman-teman bisa menggunakan cara yang paling mudah, memakai air. Teteskan sedikit air pada bagian pinggir dari loyang. Tips yang kelima, usahakan loyang selalu bersih, baik dari karat ataupun dari kerak. Kerak pada bagian atas maupun bagian bawah loyang ini akan memberikan pengaruh buruk, terutama bagi penyebaran panas pada loyang. Tips yang terakhir atau yang keenam, pahami tentang perapian. Pada video kita sebelumnya sudah pernah kita jelaskan bagaimana cara kita mengatur api, kapan api besar, kapan api kecil, semua sudah pernah saya jelaskan. Mengenai perapian, ini merupakan bagian terpenting atau bagian krusial dari keberhasilan kita saat memasak martabak manis. Oke teman-teman, itulah sedikit tips dari saya mengenai bagaimana caranya agar martabak manis ini ngembangnya maksimal. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang barusan mampir, mohon dukungannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezeki. Sampai bertemu kembali pada video kita selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.